Kita ke sorotan lain, Saudara. Pekan lalu, seruan boikot produk asal Prancis muncul di berbagai negara. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain seperti ada Pakistan, lalu India, Turki, dan Mesir ikut memboikot produk Prancis, mengecam pernyataan Presiden Prancis yang dianggap menghina agama Islam. Banyak sekali barang-barang asal Prancis yang sudah mengglobal, Saudara. Nah, di toko-toko di negara-negara tersebut, merek-merek itu bahkan sampai disegel dan ditulis boikot produk Prancis. Juga di Indonesia seperti itu, ada beberapa toko yang menyegel dan memboikot perusahaan asal Prancis. Nah, Indonesia sendiri pekan lalu sudah menyatakan mengecam apa yang dilakukan oleh Presiden Emmanuel Macron. Kita dengarkan terlebih dulu pernyataan Presiden Joko Widodo. Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Nah, kalau di Indonesia apa saja sih produk-produk Perancis yang mungkin ada di kehidupan kita sehari-hari, Saudara? Kita akan lihat dulu ya, yang pertama. Ini adalah perusahaan-perusahaan ataupun produk-produk Perancis yang ada di Indonesia atau sempat ada di Indonesia yang ternyata ada di kehidupan sehari-hari kita, Saudara. Ini Danone. Danone ini adalah perusahaan makanan multinasional. Kalau di Indonesia, produknya mungkin yang Anda tahu adalah Aqua dan susu SGM yang ternyata adalah produk dari Danone ini. Tapi pihak Danone Indonesia sudah menyatakan kalau semua produk Danone yang di Indonesia ini dibuat dan dikembangkan di dalam negeri. Jadi sebenarnya untuk produk-produknya sudah terlepas dari Perancis. Ini untuk kehidupan atau makanan sehari-hari. Nah, dulu sempat ada Carrefour di Indonesia. Ini sempat dibeli oleh Hairul Tanjung beberapa tahun lalu, tapi sudah lepas sebenarnya franchise-nya. Jadi sekarang sudah berubah nama menjadi Transmart, tapi sebelumnya adalah Carrefour. Hanya sekarang pemilikannya adalah 100% dimiliki oleh Hairul Tanjung. Sementara itu kalau untuk produk kosmetik, nih ada Garnier. Mungkin Anda sering membeli di supermarket, tapi nggak hanya Garnier. Ada juga produk yang untuk kelas menengahnya ada L'Oreal dan juga untuk kelas menengah ke atas ada Lancome. Jadi memang cukup banyak produk kosmetik Perancis di Indonesia. Kini kita berhubungan atau kita berpindah ke produk-produk yang berhubungan dengan transportasi. Pertama ada Total. Anda suka melihat SPBU Total? Nah, itu adalah SPBU asal Perancis untuk Total. Sementara Airbus ini adalah transportasi udara, produsen pesawat terbang. Airbus. Nah, ini kalau Anda suka lihat produk ini adalah produk ban salah satunya. Michelin ini adalah salah satu produk Perancis. Tapi nggak hanya ini, ada juga satu kendaraan atau satu pabrikan otomotif yang suka banyak di Indonesia, yaitu Peugeot. Nah, itu juga adalah merek Perancis. Nah, untuk produk fashionnya, salah satu yang juga cukup terkenal adalah Louis Vuitton. Nggak hanya itu, kalau Anda datang ke toko-toko atau pusat perbelanjaan, nggak hanya Louis Vuitton sebenarnya produk Perancis, ada juga Hermes, lalu juga Dior. Nah, itu adalah salah satu produk Perancis. Ketika pekan lalu boikot ini terjadi untuk produk-produk Perancis, saham dari perusahaan-perusahaan ini sempat anjlok, Saudara, ketika seruan boikot dilakukan di beberapa negara. Kami akan berikan kepada Anda gambaran pergerakan saham dari Danone. Kita ambil contohnya. Selama sebulan, kalau Anda lihat, nah ketika 29 Oktober ini adalah ketika pekan lalu boikot dilakukan di beberapa negara. Anjlok sahamnya menjadi 46,83 euro.
Tapi kalau Anda lihat di penutupan kemarin, berarti sepekan setelah boykot, pergerakan saham ini sudah mulai membaik menjadi 49,47 euro meskipun sebenarnya belum sampai ke titik normal di bulan lalu. Tapi setidaknya sudah rebound dari angka ketika boykot digaungkan. Sebenarnya boykot ini yang menjadi kekhawatiran adalah efek bergelombangnya yaitu adanya PHK. Apalagi di tengah pandemi, kondisi ekonomi sedang nggak baik, supply demand dan produksi juga sedang tidak berputar dengan baik. Gerakan boykot ini sebenarnya dikhawatirkan bisa memunculkan gelombang PHK. Kita geser lagi, ini Danone dari retail. Gimana dengan industri lain? Tadi ada salah satu contohnya adalah Airbus. Meskipun sebenarnya Airbus nggak terlalu berdampak sebenarnya ya. Kalau boykot, siapa sih yang mau ngeboykot Airbus karena harganya cukup mahal, nggak kayak Danone, produk-produknya lebih retail gitu. Nah, tapi saudara, pergerakannya emang kalau kita lihat roller coaster ya Airbus, karena sebenarnya Airbus ini sudah berdampak karena pandemi. Nah, karena pandemi mereka utangnya harus restrukturisasi utang hingga 1,2 miliar euro. Kalau kita rupiahin itu mencapai 21 triliun rupiah. Belum lagi selama pandemi Airbus ini harus mem-PHK banyak sekali karyawannya. Hampir 15.000 karyawan. Jadi pergerakannya memang cukup fluktuatif selama 1 bulan dan dampaknya ternyata cukup berdampak juga ketika boykot terjadi di beberapa negara. Airbus ini kena dampak, ada penurunan menjadi 61,5 euro sahamnya, tapi lagi-lagi sama pergerakannya dengan Danone sudah mulai rebound lagi dan kemarin ditutup di angka 66,2 euro. Nah, itu tadi dari Airbus. Kita geser lagi, gimana dengan fashion ataupun tas-tas yang harganya menjulang, salah satunya adalah Louis Vuitton. Kita lihat ya saudara, jadi saham Louis Vuitton ini juga Anda lihat di tanggal 28 Oktober ini sempat turun menjadi 402,15 euro. Sama dengan teman-teman yang lain, dengan Danone dan juga Airbus. Sudah rebound lagi di penutupan kemarin menjadi 408,9. Jadi memang dalam 2 hari terakhir ini sudah ada perbaikan, bahkan indeks saham Perancis atau 40 emiten yang tergabung di indeks CAC 40 di Bursa Perancis ini dalam 2 hari terakhir ini ada kenaikan, bahkan naiknya sampai 2%. Yang menjadi dampak kalau tadi ada dampak PHK, tapi juga ada dampak lain seperti citra atau image dari branding tersebut dan pembentukan persepsi publik pada barang-barang tersebut. Meskipun sebenarnya masih ada masyarakat yang tetap melihat manfaat dan juga kualitas dari produk-produk tersebut.